Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia pada kesempatan kali ini. Kita sudah memasuki minggu ke-8 dengan topik ke-8, di mana topik ke-8 ini masih merupakan lanjutan dari topik ke-7 minggu lalu yang sudah kita pelajari mengenai metode simulasi dan persiapan data simulasi. Untuk topik ke-8 akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan simulasi dengan Kakas Bantu CPN Tools dan kita akhiri simulasi proses bisnis dengan evaluasi simulasi. Untuk materinya akan kita mulai dengan pelaksanaan simulasi. Oke, kita masuk ke materi langsung. Untuk simulasi proses bisnis kedua, seperti intronya tadi, untuk minggu ini, minggu ke-8, kita akan bahas dua subtopik terakhir untuk simulasi, yaitu pelaksanaan simulasi dan evaluasi simulasi. Kita langsung masuk ya untuk pelaksanaan simulasi. Let's start our class. Nah, untuk pelaksanaan simulasi, pengantarnya dulu. Simulasi proses bisnis dilakukan menggunakan CPN Tools. CPN Tools-nya sudah diinstal ya minggu lalu, semuanya sudah saya yakin bisa menginstal dan melakukan konversi dari PROM ke CPN Tools-nya. Namun terdapat dua macam cara simulasi. Yang pertama adalah melakukan simulasi berdasarkan model proses yang terbentuk melalui event log. Untuk cara yang pertama ini mengharuskan untuk menyiapkan event log atau data proses yang merepresentasikan kumpulan aktivitas pada perusahaan. Kelebihan cara yang pertama adalah model proses dapat terbentuk secara otomatis dalam CPN Tools. Namun simulasi hanya mengacu pada model proses dari event log. Kemudian cara kedua adalah memodelkan proses secara langsung menggunakan CPN Tools meskipun model proses tidak terbentuk secara otomatis, namun memiliki kelebihan untuk membuat berbagai skenario simulasi yang berbeda sehingga menghasilkan berbagai alternatif estimasi proses bisnis. Kemudian kita lihat untuk simulasi berdasarkan event log, ya penting untuk diketahui model proses yang diekspor dari PROM ketika dibuka dengan CPN Tools memiliki dua bagian penting yaitu overview dan overview-nya ada dua, environment atau lingkungannya ya dan proses. Jadi ketika sudah berhasil minggu lalu untuk mengkonversi dari PROM ke CPN Tools, maka ketika dibuka di CPN Tools akan ada environment dan prosesnya. Environment menunjukkan bagian penting pada model proses, misalnya resource yang menunjukkan pelaku atau originator ya pada model proses. Ada juga case data yang menunjukkan suatu case yang akan disimulasikan. Ini untuk yang simulasi berdasarkan event log, model proses yang berhasil diekspor dengan PROM ke CPN Tools. Untuk memulai simulasi, tampilkan palet sim pada CPN Tools, kemudian pilih Execute a Transition yang terdapat pada palet sim. Jadi silahkan dibuka ya CPN Tools-nya, diikuti sambil saya menjelaskan bagaimana caranya mensimulasikan berdasarkan event log. Kasih beberapa case hasil dari ini tadi ya, untuk yang environment dan proses. Tadi case ada di proses, kemudian berikan beberapa case dengan cara klik pada case data environment, maka secara otomatis pada tampilan proses akan muncul case berwarna hijau dengan jumlah yang sesuai seperti yang diberikan. Klik satu persatu pada aktivitas proses, maka case akan berjalan. Nah, case inilah yang disebut sebagai token, di mana satu token akan mewakili satu case. Kemudian kita lihat proses simulasi CPN dengan menggunakan event log atau berdasarkan event log, seperti ini ya. Environment, proses, kemudian next case ID, init, start, case data, resource, dan end. Jadi ini ya contoh dari proses simulasi CPN dengan menggunakan event log. Kemudian ini adalah hasil log simulasi color Petrinet ya yang menggunakan cara pertama. Jadi ada log CPN 1 sampai 16, ini tergantung dari berapa banyak model simulasi yang kita lakukan. Kemudian kita harus menjalankan simulasi sehingga seluruh token
sampai di titik akhir proses. Jadi ini ya, tokennya itu berjalan dari start sampai end. Kita harus jalankan, kemudian terbentuklah log hasil simulasi yang terdapat pada satu direktori dengan file CPN-nya. Log yang terbentuk ini kemudian disatukan kembali dengan menggunakan tools Prompt Import Framework untuk dianalisa kembali menggunakan prompt. Fungsi dari Prompt Import Framework tersebut adalah mengkonversikan file CPN XML yang terdapat pada log untuk mendapatkan file MXML. Buka file MXML tersebut pada prompt untuk mendapatkan model dan analisis hasil simulasi. Nah, ini adalah contoh konversi log CPN ke file MXML ya. Jadi di sini kita pilih CPN tools, yakni Prompt Import Framework untuk CPN tools. Kemudian ini ada filter properties, ini ya outputnya MXML. Kemudian ini setelah kita memiliki MXML, kita buka dengan prompt, maka kita melakukan penggalian model proses dari MXML CPN tadi, dari sini ya. Kemudian kita buka, dapatlah model proses ini. Nah, ini ada kita mining atau kita temukan dengan alpha++ algoritma yang ada di prompt. Namun, ada kalanya model proses yang didapatkan akan berbeda dengan model proses sebelum disimulasikan. Hal ini disebabkan karena proses simulasi tidak dilakukan secara detail, sehingga dimungkinkan ada aktivitas yang terlewatkan dan tidak terbentuk lognya. Jika hal tersebut terjadi, maka simulasi dapat diulang kembali sehingga menemukan model proses yang sama. Nah, untuk melakukan analisis terhadap hasil simulasi, maka pada prompt seperti yang sudah dijelaskan khusus pada subchapter analisis performance proses bisnis, maka bisa kita klik menu analysis, kemudian pilih performance analysis with Petrinet, yaitu plugin yang disediakan prompt untuk menganalisis waiting time dan execution time. Nah, walaupun kelihatannya sangat gampang ya melakukan simulasinya, jadi hanya menggunakan dua tools yaitu prompt dan CPN tools, tapi ada kelemahan simulasi berdasarkan event log ini, yaitu simulasi selalu terpaku pada alur model proses yang terbentuk dari event lognya. Jadi simulasinya itu terkesan kaku. Karena kalau misalnya tidak ada di event log, tidak terbentuk model prosesnya, maka akan diragukan ini sebetulnya betul atau tidak sih hasil dari simulasinya. Oleh karena itu, simulasi berdasarkan skenario dibutuhkan untuk mensimulasi proses yang telah dirubah atau redesign guna memunculkan efek dari perubahan yang terjadi. Jadi, selain simulasi berdasarkan event log, ada juga simulasi berdasarkan skenario. Nah, simulasi berdasarkan skenario digunakan untuk mensimulasikan efek dari perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem. Simulasi berdasarkan skenario juga digunakan untuk melakukan forecasting yang akan digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masa yang akan datang jika terdapat variabel yang diubah. Hasil forecasting melalui simulasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi para stakeholder untuk menentukan kebijakan baru bagi perusahaannya ataupun organisasinya. Nah, ini adalah contoh simulasi berdasarkan skenario untuk event log atau data proses bongkar peti kemas 1 crane. Ya, jadi ini adalah contoh dari skenarionya, bagaimana kapal tiba, menunggu, mengantri, dibongkar, kosong, meninggalkan antrian, keluar pelabuhan, dan keluar kalau misalnya sudah tidak ada proses lainnya lagi. Jadi ini in, ini out-nya. Kemudian ini adalah skenario kedua untuk bongkar peti kemas. Jadi dari in dan out. Jadi di sini out-nya, ini in, out, out. Kemudian ini in, ini out, ini out. Untuk skenario kedua. Kemudian untuk tugas pertama, hands-on lab-nya simulasi event log dan skenario adalah yang pertama,
Gunakan event log yang sama dari materi sebelumnya. Jadi minggu lalu kita lanjutkan, kita gunakan event lognya. Kemudian lakukan percobaan simulasi berdasarkan event log dengan CPN Tools. Kemudian lakukan analisis hasil simulasi dengan PROM. Jadi setelah kita mendapatkan hasilnya dengan CPN Tools, kita mendapatkan kembali model prosesnya dengan bantuan PROM. Karena yang bisa memodelkan hanya PROM ya. CPN Tools tidak bisa digunakan untuk memodelkan proses bisnis dari event log atau model data proses, bukan model proses ya. Kemudian kita masuk ke evaluasi simulasi. Nah, evaluasi simulasi ini kenapa perlu evaluasi? Tentunya kalau kita sudah selesai melakukan simulasi, evaluasi hasil simulasi meliputi waktu pelaksanaan simulasi dalam satuan hari, meliputi rata-rata waktu pelaksanaan minimal, dan waktu pelaksanaan maksimal. Jadi kita untuk simulasi ini memang mengarah ke waktu pelaksanaan ya, durasinya itu. Kemudian simulasi menggunakan CPN Tools merupakan simulasi yang berorientasi waktu atau time oriented dan aktivitas proses bisnis atau event yang tidak saling berhubungan atau diskrit, sehingga dapat dikatakan CPN Tools merupakan simulasi teknik discrete event simulation atau DES. Kelemahan dari simulasi dengan color patterned ini adalah sulit untuk mensimulasikan sistem yang dinamis. Jadi memang kalau sistemnya terlalu dinamis, color patterned akan sulit untuk mendeteksi. Maka cara untuk melakukan simulasinya tidak lagi dengan CPN Tools, tapi bisa mungkin salah satunya dengan menggunakan AnyLogic. Mungkin pernah dengar ya AnyLogic. Itu juga sangat hampir sama seperti PROM. Jadi ketika kita ingin melakukan simulasi, baik yang dinamis maupun yang tidak terlalu dinamis, itu bisa kita menggunakan AnyLogic. Mungkin setelah ini bisa saya buatkan juga course untuk AnyLogic yang khusus membahas simulasi. Kemudian, pengembangan simulasi dapat dilakukan dengan cara melakukan kombinasi untuk dua teknik simulasi yang berbeda, yaitu discrete event simulation dengan dynamic simulation. Kombinasi keduanya ya diharapkan untuk yang DES ini dengan DS, dynamic simulation, akan bisa untuk menutupi menutupi kekurangan dari masing-masingnya. Discrete event simulation ada kekurangannya, dynamic simulation ada kekurangannya. Maka dengan cara menggabungkan, diharapkan dapat menutupi kekurangan dari masing-masing simulasi. Kombinasi tersebut membentuk teknik simulasi baru yang diberi nama Discrete Event Dynamic Simulation atau DEDS. Selama ini, pengembangan kedua teknik tersebut menggunakan kekas bantu yang berbeda. Discrete Event Simulation menggunakan CPN Tools, Dynamic Simulation menggunakan FanSim. Nah, ini bisa menjadi sumber novelty atau inovasi terbaru ya, yang mungkin tertarik di simulasi bisa menggabungkan dan membuat satu tool selain AnyLogic, tentunya mungkin bisa mengadopt tapi membuat sendiri gitu ya untuk memfasilitasi discrete event dynamic simulation atau DEDS. Jadi nanti akan bersaing dengan kekas bantu CPN Tools, FanSim, dan AnyLogic. Kemudian untuk hands-on lab berikutnya, ini tidak ada mencobanya karena ini kan hanya berupa evaluasi ya. Evaluasi itu apa sih yang masih kurang dari teknik simulasi yang kita gunakan, mana yang bisa menutupi kekurangan tersebut, dan kedepannya itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan itu ya khusus untuk evaluasi simulasi. Nah untuk hands-on lab-nya ini ada pertanyaan kecil, ada 2 pertanyaan yaitu perbedaan discrete event simulation dan dynamic simulation itu apa? Mungkin bisa disebutkan per poin, dijabarkan per poin ya. Jadi untuk setiap simulasi, teknik simulasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, manakah yang menonjol dari setiap teknik simulasi. Kemudian yang kedua, perbedaan CPN Tools dan FanSim. Jadi apa kelebihan CPN Tools, apa kelebihan FanSim, dan mungkin ini bisa menjadi bekal untuk yang ingin melanjutkan di simulasi, apa yang akan dilakukan ketika nanti kita ingin menggabungkan discrete event simulation dengan dynamic simulation, begitu juga dengan CPN Tools dan FanSim. Jadi setiap strength dari
masing-masing Kakak bantu itu bisa untuk diambil dan kemudian dibuat menjadi satu tools baru hasil gabungan dari masing-masing kelebihan atau kekuatan dari Kakak bantu tersebut. Kira-kira begitu ya, untuk hands on lab yang terakhir untuk simulasi proses bisnis. Nih, seperti biasa saya lampirkan lagi untuk yang belum atau masih tertinggal, di mana harus download Gakas Bantu dan studi kasusnya. Ini ya, saya berikan linknya, di mana untuk download YAL, Disco, Prom, CPN Tools, Java, JDK-nya, kemudian untuk file dataset-nya ada di MOOC ya, langsung buka MOOC-nya, kemudian lihat di bagian paling atas yaitu tentang course. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk simulasi proses bisnis, karena ini adalah, akhir dari pertemuan ke-8, maka simulasi proses bisnis sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan masuk kepada, peningkatan kinerja proses atau proses optimasi. Seperti biasa ya, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di forum diskusi di TM8 atau minggu ke-8, di topik ke-8 di MOC, nanti akan saya bantu untuk menjawab dan mungkin bisa memberikan solusi juga ya kalau misalnya masih ada yang bermasalah. Kira-kira begitu ya. Seperti biasa, jika masih ada yang kurang dari slide pada PPT ini, bisa dibaca untuk materi lainnya, untuk pendukungnya itu di modul pengayaan, e-book, PDF yang sudah saya lampirkan juga pada topik ke-8, minggu ke-8. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, untuk pertemuan ke-9, minggu ke-9 dengan topik yang baru. Kira-kira begitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.